Oke, pada pertemuan di hari ini, di pertemuan ketiga untuk mata kuliah manajemen keuangan, saya akan membahas materi baru, yaitu tentang uang dan lembaga keuangan. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa untuk materi di hari ini tentang uang dan lembaga keuangan akan saya bagi menjadi dua bagian. Jadi untuk bagian pertama di pertemuan pada hari ini, dan di bagian kedua adalah untuk pertemuan di minggu depannya. Nah, kenapa di sini saya bagi dua? Ya, karena penjelasan tentang konsep uang dan lembaga keuangan itu materinya sangat banyak. Ya, jadi kalau saya paksakan untuk satu kali pertemuan, ya takutnya nanti terlalu banyak yang saya sampaikan sehingga mahasiswa itu malah pusing sendiri. Ya, jadi saya bagi menjadi dua bagian, di part pertama di minggu ini, dan bagian kedua atau part kedua saya akan jelaskan di minggu depan. Nah, sebagai pendahuluan kita lihat dulu nih pengertian lembaga keuangan itu seperti apa. Nah, jadi lembaga keuangan, ya mungkin ada kalanya itu kita berpikir kalau yang namanya lembaga keuangan, ya misalnya seseorang ditanya lembaga keuangan itu apa, ya banyak sekali yang bilang bahwa lembaga keuangan itu sama dengan bank, ya alias lembaga keuangan itu nama lain untuk bank. Nah, padahal sebenarnya yang namanya lembaga keuangan itu bukan hanya bank saja, ya tapi ada lembaga keuangan lainnya selain bank. Nah, sebelum kita lihat contoh ke lembaga keuangan, kita lihat definisi dari lembaga keuangan itu sendiri. Ya, jadi yang namanya lembaga keuangan itu adalah setiap perusahaan yang jenis kegiatannya itu adalah di bidang keuangan, yang kegiatannya itu di bidang keuangan itu mencakup penghimpunan dana atau mengumpulkan dana, kemudian menyalurkan dana, ya, dan atau kedua-duanya. Ya, jadi lembaga keuangan itu adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana, ya, dari masyarakat. Ya, jadi mengumpulkan dana dari masyarakat, menyalurkannya juga untuk masyarakat. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan di awal bahwa lembaga keuangan itu ada dua, ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan lainnya. Nah, kemudian kalau menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 98 yang dinamakan bank, itu definisinya adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, ya, dan menyalurkannya juga kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, ini adalah definisi dari lembaga perbankan. Ya, jadi bank itu adalah salah satu bagian dari lembaga keuangan, namanya itu adalah lembaga perbankan. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, definisinya bank, bahwa bank itu menyalurkan dana dari masyarakat dan mengumpulkannya, ya berarti di sini kalian kurang lebih sudah tahu ya kegiatan bank itu seperti apa. Ya, jadi kalau Anda itu misalnya nih mengumpulkan dana, berarti Anda itu menabung di bank. Ya, entah itu lewat teller atau sekarang ada ATM setor tunai, ya. Itu adalah kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat. Ya, tujuannya adalah untuk menabung. Nah, menyalurkan ke masyarakat itu dalam bentuknya kredit. Ya, kredit itu macam-macam.
ya, misalnya ada kredit rumah, ya, kemudian kredit usaha, ya, atau banyak sekali jenis kredit yang merupakan penawaran dari pihak bank tersebut, ya, untuk fasilitas bagi para nasabahnya. Nah, kira-kira seperti apa sih, ya, peran lembaga keuangan? Ya, jadi kalau tadi tujuannya itu adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat, secara lebih spesifiknya, ya, peran lembaga keuangan itu seperti apa? Nah, jadi di sini peran lembaga keuangan yang pertama itu adalah pengalihan aset. Yang kedua itu adalah likuiditas. Yang ketiga itu adalah alokasi pendapatan, dan yang keempat itu adalah transaksi. Nah, kita lihat nih satu persatu. Pengalihan aset di sini maksudnya seperti apa? Ya. Jadi pengalihan aset di sini maksudnya adalah misalnya nih, kita punya uang tunai. Ya, itu adalah aset atau aktiva kita berupa uang cash atau uang tunai. Nah, kemudian lewat lembaga keuangan, salah satu contohnya itu adalah bank, ya, kita berinisiatif untuk menabung uang tunai itu di bank, ya. Berarti ketika kita sudah melaksanakan proses menabung, ya, aset yang semula kita simpan sendiri menjadi disimpan oleh pihak bank, ya, itu adalah salah satu contoh pengalihan aset. Kemudian yang kedua, likuiditas, ya. Likuiditas atau liquidity itu apa sih? Ya, jadi likuiditas itu adalah proporsi, ya, atau perbandingan antara jumlah aktiva lancar, ya, dibanding hutang lancar. Atau intinya adalah seberapa besar sih, ya, perbandingan aktiva yang Anda punyai untuk membiayai hutang Anda. Nah, logikanya kalau aktiva lancar Anda itu totalnya itu jauh lebih banyak daripada hutang Anda, berarti Anda bisa menutup hutang Anda, ya. Tapi kalau misalnya aktiva Anda itu jumlahnya lebih sedikit daripada hutang Anda, ya, berarti ada kemungkinan bahwa Anda itu tidak bisa melunasi hutang Anda, ya. Itu yang namanya konsep likuiditas. Nah, kemudian yang ketiga adalah alokasi pendapatan. Nah, seperti yang kita tahu, ya, salah satu bentuk alokasi pendapatan dari masyarakat selain untuk belanja itu adalah untuk tabungan atau saving. Nah, entah itu tabungannya dalam bentuk deposito, ya, tabungan rupiah, tabungan mata uang asing, contohnya tabungan dolar dan sebagainya, ya, atau tabungan misalnya untuk asuransi pendidikan dan yang lain sebagainya. Intinya di situ salah satu bentuk alokasi pendapatan adalah dengan menabung di bank. Yang keempat itu adalah transaksi. Ya, jadi lewat lembaga keuangan, ya, kita bisa melakukan transaksi-transaksi keuangan. Contoh misalnya kita menggunakan mobile banking atau m-banking, ya. Kita bisa beli pulsa, bisa bayar listrik, bisa transfer dana ke teman Anda, ya, atau kita bisa melakukan transaksi-transaksi yang lain lewat aplikasi m-banking. Nah, itu adalah peran lembaga keuangan yang di nomor 4. Nah, selanjutnya kita lihat nih contoh lembaga keuangan lain selain bank itu apa, ya. Di sini bisa kita lihat nih, pasar modal, pegadaian, leasing, asuransi, koperasi, ya, modal ventura, dana pensiun, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk lembaga keuangan lain selain bank. Nah, di sini yang perlu dicatat adalah bahwa lembaga keuangan lain yang selain lembaga keuangan bank itu tetap diawasi kegiatannya oleh Bank Indonesia. Ya, jadi kenapa sih misalnya nih kita ngambil pinjam daripada peraturan Bank Indonesia dan sebagainya,
Ya, itu adalah tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, kemudian kita coba lihat nih, perkembangan lembaga keuangan di Indonesia itu seperti apa. Ya. Jadi ada beberapa tahap nih, ada 8 tahap mulai dari tahun 1969 sampai di tahun 2003. Nah, jadi di sini dari perkembangan lembaga keuangan di Indonesia ya, mulai tahun 1969 ya. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya Repelita itu apa? Repelita itu adalah singkatan dari Rencana Pembangunan 5 tahun. Ya. Nah, di sini mulai perkembangan dari sistem tradisional ke arah yang lebih modern. Jadi yang tradisional itu hanya sifatnya sekitar menabung ya, mobilisasi tabungan, penggunaan tabungan secara efektif dan produktif ya. Kemudian berkembang lagi nih, mulai ada asuransi ya, ada pasar uang, pasar modal, kemudian ada Bapepam. Bapepam itu adalah Badan Pengawas Pasar Modal ya. Kemudian ada pembentukan PT Permodalan Nasional ya. Kemudian nah di sini kalau yang masih ingat nih, di krisis ekonomi tahun 97 ketika Indonesia itu mengalami krisis ekonomi ya, kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap perbankan Indonesia itu menjadi anjlok. Banyak sekali bank-bank itu yang dibekukan ya karena kreditnya bermasalah dan sebagainya. Kemudian pasca kerusuhan Mei tahun 1998 ya, asuransi pegadaian itu banyak dibutuhkan oleh masyarakat ya, mengingat ketika kerusuhan ya banyak sekali aset-aset yang hilang maupun yang dimusnahkan ataupun dibakar ya. Nah, di sini butuh peranan asuransi. Kemudian yang terakhir di tahun 2003 itu mulai ada kebijakan dari Bank Indonesia untuk meningkatkan ya gairah UKM ya, atau yang sekarang itu UMKM ya, usaha menengah dan kecil ya, melalui kredit tanpa jaminan. Nah, kalau itu perkembangan lembaga keuangan. Nah, sementara kalau perkembangan lembaga perbankan di Indonesia itu seperti apa? Nah, kurang lebihnya ini sama ya, cuman diringkas menjadi 4 tahap: sebelum deregulasi, sesudah deregulasi ya, pada saat krisis ekonomi, dan di tahun 2003. Nah, tahap yang pertama, sebelum ada regulasi, kondisi perbankan itu dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa ya dan pemerintah. Jadi kalau kalian ingat nih, salah satu contohnya ketika Indonesia itu masih diduduki oleh penjajah Belanda. Nah, di situ bank-bank Belanda itu mulai bermunculan di Indonesia. Nah, tujuan dari Belanda itu membangun sistem perbankan di Indonesia adalah ya, salah satunya adalah faktor ekonomi ya dan politik dari si penjajah tersebut. Kalau misalnya suatu negara sistem ekonomi dan sistem keuangannya itu sudah dikuasai oleh negara lain ya, mau tidak mau negara tersebut akan tunduk kepada negara yang mempunyai sistem keuangan yang lebih kuat. Nah, kemudian makanya di situ pihak Belanda itu mulai membangun bank-bank di Indonesia ya, dengan tujuan seperti itu, untuk menanamkan secara tidak langsung sistem keuangannya di Indonesia. Nah, jadi sebelum ada deregulasi ya, tidak ada peraturan yang jelas tentang undang-undang perbankan ya. Kemudian itu jumlah bank swasta itu relatif sedikit, jadi nggak seperti sekarang ya, jumlah bank swasta itu sangat banyak ya.
Jadi zaman dulu itu bank pemerintah yang lebih mendominasi. Contohnya adalah BRI, BNI, ya itu adalah bank-bank pemerintah. Sementara kalau Bank Mandiri itu justru munculnya di akhir ya, karena Bank Mandiri itu merupakan gabungan dari beberapa bank ya yang digabung jadi satu ya. Ketika ada ya yang saya jelaskan tadi ya di sini ya, pasca krisis ekonomi di tahun 97. Nah, kemudian kesulitan muncul bank baru. Kenapa? Karena kepentingan ekonomi dan politik itu dipegang oleh pemerintah. Berarti salah satu alat ya adalah lewat bank pemerintah, bukan bank swasta. Ya, dan bank itu masih bukan merupakan alternatif utama untuk menyimpan dan meminjam uang ya. Jadi peranan bank itu masih sangat sedikit sekali. Nah, kemudian sesudah adanya regulasi ya, mulai di sini pembangunan bank-bank swasta itu mulai digalakan ya. Jadi bank swasta itu pendirian untuk bank umumnya itu adalah minimal 10 miliar dan BPR atau perkreditan rakyat itu adalah minimal 50 juta. Nah, di sini semua bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta ya, bisa menyelenggarakan tabanas dan tabungan lain ya, bentuk tabungan lain. Juga bisa menerbitkan sertifikat deposito. Nah, kalau di sini ada yang bertanya ya, LKBB itu singkatan apa? LKBB itu adalah singkatan dari lembaga keuangan bukan bank. Nah, kemudian di sini ya, mulai ada pengendalian kebijakan moneter untuk perbankan ya, di mana likuiditas wajib minimum bank itu turun menjadi 2%. Nah, jadi walaupun mereka bergerak di bidang keuangan ya, bank itu juga harus punya rasio likuiditas yang sehat. Kemudian batas maksimum pinjaman antar bank itu ditiadakan ya, jadi jangan kira antar bank itu tidak ada saling pinjam meminjam ya, jadi tetap ada. Nah, kemudian selanjutnya ya, bank dan lembaga keuangan bukan bank itu juga bisa melakukan kegiatan perdagangan surat berharga ya, kartu kredit ya, kemudian kredit oleh UKM ya, atau yang sekarang itu adalah UMKM ya, contohnya KUR atau kredit usaha rakyat ya, yang biasanya diberikan kepada masyarakat yang punya usaha kecil ya, dengan bunga yang relatif sangat rendah ya. Itu sebenarnya adalah hasil dari regulasi di tahun 1990. Nah, kemudian bagaimana kondisi perbankan saat krisis akhir tahun 97 ya, di mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan Indonesia itu menurun drastis. Akibatnya adalah sebagian besar bank itu dalam keadaan tidak sehat, sehingga akhirnya harus dilikuidasi ya. Nah, salah satu hasilnya itu adalah Bank Mandiri yang merupakan hasil likuidasi dari beberapa bank yang tidak sehat pada zaman itu. Kemudian di tahun 2005 ya, nah, kebijakannya ada berubah lagi ya. Di sini Anda bisa lihat di slide-nya ya, ada 4 pokok kebijakan perbankan di tahun 2005. Oke, ini sepertinya saya ada salah ketik ya, ini tahun 2005.
Selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu adalah uang. Uang itu secara spesifik itu adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar atau alat pembayaran baik barang, jasa maupun hutang. Berarti di sini kalau dilihat dari definisi uang itu sendiri, segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat berarti sudah ada kesepakatan di pihak masyarakat tentang bentuk dan jenis uang itu seperti apa. Nah, untuk perkembangan uang sendiri, perkembangan penggunaan uang itu diawali dari sistem barter sampai sekarang itu kita mengenal yang namanya konsep e-money. E-money itu adalah digital cash ya. Contohnya kalau kita itu mengisi dengan GoPay, OVO dan sebagainya. Itu adalah e-money. Nah, apa sih fungsi uang? Jadi fungsi uang itu sebagai alat penukar, alat satuan hitung, karena di situ sudah jelas ya angka atau harganya itu berapa. Kemudian alat pembayar utang, alat penyimpan kekayaan, sekaligus pemindah kekayaan. Dan yang terakhir itu adalah yang keenam itu adalah alat pembentuk modal atau investasi. Di sini saya geser sedikit. Nah, di sini kalau sebagai alat penukar berarti yang ditukar itu adalah barang. Anda mendapatkan barang sementara Anda melakukan pembayaran dengan uang. Kemudian kalau sebagai penyimpan kekayaan dan pemindah kekayaan, di sini berarti fungsi uang sebagai penyimpan kekayaan ketika Anda menabung di bank. Salah satu contohnya, kalau pemindah kekayaan, misalnya nih, uang Anda digunakan untuk membeli aset yang lainnya, rumah, mobil, kendaraan dan sebagainya. Di sini berarti sebagai alat pemindah kekayaan. Dan kemudian yang keenam adalah alat pembentuk modal atau investasi. Nah, sedangkan ciri-ciri uang itu seperti apa? Jadi ciri-ciri uang yang pertama itu diterima umum atau disepakati bersama. Kemudian nilainya itu stabil, mudah dibawa. Berarti di sini dalam bentuk logam atau kertas. Kemudian tahan lama, tidak mudah ditiru karena ada sistem pengamanan Kemudian dapat dibagi ke dalam unit yang kecil berarti misalnya Anda punya uang 100 ribuan, kemudian Anda tukarkan dalam bentuk yang lebih kecil itu bisa. Kemudian ada jaminan ada jaminan bahwa uang Anda asli atau tidak palsu. Kemudian tidak mudah rusak dan penawarannya harus elastis. Penawarannya harus elastis di sini adalah bahwa penerbitan uang itu berada di bawah kendali Bank Indonesia. Kendali Bank Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya jenis-jenis uang di sini berdasarkan bahannya ada uang logam dan ada uang kertas. Kemudian berdasarkan nilainya itu ada yang bernilai penuh
ya, itu uang emas. Kemudian yang bernilai tidak penuh itu adalah uang kertas ya. Kenapa nilainya tidak penuh ya? Kalau misalnya uang kertas itu nominalnya adalah 100.000 ya, apakah kertas itu modalnya 100.000 atau seharga 100.000? Ya tentunya tidak. Nah di situ yang dinamakan uang itu bernilai tidak penuh. Kemudian berdasarkan lembaganya ya, di sini ada yang namanya uang kartal dan uang giral. Jadi kalau uang kartal itu adalah uang logam dan uang kertas yang dicetak secara resmi oleh Bank Indonesia. Tapi kalau uang giral itu adalah uang yang dicetak oleh bank-bank umum, contohnya adalah cek ya, BG atau biliet giro ya, itu adalah contoh dari uang giral. Kemudian kalau berdasarkan kawasannya ada uang yang sifatnya lokal, regional, dan internasional. Kalau yang lokal itu adalah contohnya rupiah di Indonesia, regional itu euro untuk mata uang di negara-negara Eropa. Sementara untuk yang internasional ya, di sini adalah dolar. Ya, dolarnya di sini bukan dolar Singapura atau dolar yang lain, tapi di sini adalah dolar Amerika. Oke, kita selanjutnya masuk ke nilai uang. Ya, jadi kalau misalnya nih ada yang bertanya-tanya, Bu, saya punya uang 100.000. Ya, berarti nilai uang tersebut adalah 100.000. Sementara uang yang senilai 100.000 itu hanya berbahan kertas. Ya, kertas satu lembar yang ukurannya tidak terlalu besar, yang mungkin biaya cetaknya pun tidak sampai 100.000 ya. Tapi kenapa masyarakat itu bisa mempercayai bahwa uang tersebut adalah bernilai 100.000 ya, dan tidak ada yang protes atau tidak ada yang menolak tentang nilai uang tersebut? Nah, di sini nilai uang itu ada 3. Ya, ada yang namanya intrinsik, nominal, dan real. Kalau nilai intrinsik itu yang dinilai adalah sisi bahan dasar. Ya, seperti tadi contohnya adalah uang yang bernilai penuh dan bernilai tidak penuh. Ya, bernilai penuh ketika uang emas dan bernilai tidak penuh ketika uang tersebut dari kertas. Kemudian kalau nilai nominal itu nilai yang tercetak pada lembaran uang tersebut, kalau uangnya itu adalah uang kertas, ataupun yang tercetak pada kepingan logam uang tersebut. Nah, kalau nilai real itu adalah nilai ketika dibelanjakan, ketika uang itu dibelanjakan. Misalnya nih, Anda membelanjakan uang 100.000 itu Anda bisa mendapatkan sembako. Oh, berarti ya, walaupun nilai intrinsiknya atau nilai bahannya itu murah ya, tapi nilai nominal yang tercatat di uang tersebut itu benar. Ya, benar dalam artian adalah ketika saya membelanjakannya, maka nilai nominal itu akan menjadi nilai real. Nah, itu adalah 3 jenis nilai uang. Nah, kemudian di bagian terakhir ya, kita akan lihat jenis-jenis bank. Ya, kalau tadi definisinya sudah tahu ya, lembaga perbankan itu adalah lembaga keuangan yang tugasnya adalah menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat ya, dalam bentuk kredit dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya jenis bank itu apa? Ya, jenis-jenis bank itu apa saja? Jadi kalau tadi di pembahasan konsep tentang uang itu sempat ada pembahasan uang kartal dan uang giral, bahwa uang kartal itu adalah uang logam dan uang kertas yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, sementara uang giral itu contohnya adalah cek dan biliet giro yang dicetak atau dikeluarkan oleh bank umum.
Nah, berarti di sini jenis bank itu yang kita sudah tahu itu ada dua, ada bank sentral dan ada bank umum. Tetapi ada jenis ketiga yang mungkin kita sering lupakan, bahwa ada yang namanya BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Nah, bank sentral itu apa sih? Ya, bank sentral kita tahu salah satu contohnya adalah Bank Indonesia. Ya, jadi Bank Indonesia itu merupakan, atau bank sentral itu merupakan bank yang kedudukannya paling tinggi di antara bank-bank lain. Ya, kenapa? Karena dia memelihara agar sistem moneter suatu negara itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari bank sentral ketika dia mengawasi kinerja dari bank umum, ketika dia memelihara agar sistem moneter itu bisa berjalan dengan baik, tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang bagus dalam sebuah negara, ya, atau dalam suatu negara. Nah, contohnya seperti ini ya, tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia, ya. Nah, kalau ada yang bertanya-tanya, kebijakan moneter itu apa? Ya. Jadi kebijakan moneter itu adalah tindakan, ya, suatu tindakan yang merupakan hak dan kewajiban dari Bank Indonesia, ya, sebagai penguasa moneter yang tertinggi untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit. Ya, karena di sini kalau begitu Bank Indonesia itu gagal dalam menjalankan kebijakan moneter, yang terjadi adalah kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat itu akan berlangsung dengan buruk. Contoh, ya, BI itu berhak mempengaruhi atau berhak mengatur kapan saya mencetak